Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nurul Azizah, Mbak Ivan Ayudya, dan Mbak Nur Eka Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal yang kami analisis, yang kami sajikan dalam bentuk infografis. Bahkan nanti teman-teman bisa menyimak ya ini berdasarkan jurnal dan artikel yang kami ambil, ini kaitannya dengan pendidikan literasi di tingkat SMP. Untuk beberapa penjelasan dari jurnal yang sudah kami baca dan kami analisis, di sini ada dua teman saya yang akan membantu untuk memaparkan informasi dari isi jurnal tersebut dan juga isi dari artikel yang sudah kami pilih ya. Nanti teman-teman silakan bisa menyimak dan pada akhir sesi bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan mengenai jurnal dan juga artikel yang sudah kami sajikan. Yang pertama, informasi mengenai definisi dan bentuk literasi nanti akan disampaikan oleh Mbak Eka ya. Pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Eka. Kepada Mbak Eka, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan literasi di SMP Kota Bekasi. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu definisi mengenai literasi. Pertama, literasi itu berasal dari kata literat yang berarti melek huruf. Eh, Definisinya, literasi dasar kemampuan berbahasa, baik dari kemampuan menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis untuk mencapai komunikasi sesuai dengan tujuannya. Selain itu, untuk bentuk literasi ada 6 macam. Yang pertama yaitu literasi untuk baca tulis. Literasi baca tulis itu kemampuan untuk memahami teks tertulis. Yang kedua, literasi numerasi mengenai angka dan simbol yang terkait dari informasi yang ada. Yang ketiga, literasi sains. Literasi sains ini eh, isinya atau menyampaikan informasi mengenai fenomena alam dan sosial. Yang keempat, literasi digital. Literasi digital ini berisikan mengenai info media digital untuk memperoleh informasi ataupun komunikasi. Yang kelima, literasi finansial. Literasi finansial ini berisikan konsep, resiko, keterampilan dan ataupun motivasi dalam finansial. Dan yang terakhir, literasi budaya yang berisikan mengenai budaya yang ada di Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, mengenai hambatan dalam gerakan literasi membaca. Yang pertama, kurangnya bahan bacaan. Kurangnya bahan bacaan tersebut bisa menyebabkan siswa yang ada di SMP Kota Bekasi ini kekurangan informasi karena bahan bacaan yang diperlukan itu belum sesuai dengan yang mereka cari. Yang kedua, dari orang tua yang kurang mendukung program literasi bahasa. Dikatakan orang tua yang kurang mendukung itu karena di rumah masih belum didukungnya anak-anak untuk budaya membaca sejak dini. Bisa dikatakan orang tua belum bisa memberikan contoh agar anak-anak itu dari sejak dini itu untuk membaca. Yang ketiga, kurangnya kesadaran kunjungan ke perpustakaan. Anak-anak di sekolah SMP Kota Bekasi ini masih kurang sadar untuk mengunjungi perpustakaan karena dianggap perpustakaan itu belum memiliki
banyak buku dan kesadaran untuk berkunjung di perpustakaan itu masih dianggap hal sepele. Jadi anak-anak memang kurang waktu ataupun kurang kesadaran saat di sekolah untuk ke perpustakaan. Kemudian untuk upaya peningkatan gerakan literasi, saya berikan waktu untuk Mbak Ivani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Eka atas paparannya. Ya, ini tadi dari Mbak Eka kita sudah belajar untuk dasarnya ya tentang definisi dan juga bentuk literasi. Di sini juga dari jurnal dan juga artikel yang kami pelajari. Di sini ada beberapa tadi ya yang sudah dipaparkan terkait hambatannya. Apa yang menjadi hambatan dari siswa-siswa SMP ini? Di sini juga ada beberapa hambatan. Ini ada upaya yang dilakukan dari diri dan juga dari program sekolah sendiri ya. Mungkin sekarang bisa dipaparkan langsung oleh Mbak Ivani. Silakan Mbak Ivani untuk waktunya kami berikan. Ya, terima kasih kepada Mbak Nesi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan upaya yang telah kami baca dari artikel dan juga jurnal. Ini akan saya sampaikan yang pertama, yang ada pada jurnal di SMP Kota Bekasi tadi, ada upaya dalam meningkatkan literasi, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Analitis ini nanti mampu apabila ada bacaan, siswa atau peserta didik nanti ada membaca sebuah buku, kemudian peserta didik dapat menguraikan apa yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, pembiasaan melalui budaya literasi dengan pembiasaan jam baca rutin. Yang ketiga, pembiasaan kunjungan perpustakaan berkala. Nah, pembiasaan kunjungan perpustakaan berkala ini nanti juga masuk pada pemanfaatan karena sudah ada sarana atau prasarana di perpustakaan, ya jadi nanti peserta didik memanfaatkan perpustakaan tersebut untuk menumbuhkan semangat literasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan minat baca di pendidikan formal maupun non formal. Itu tadi dari upaya yang telah kita rangkum di jurnal SMP Kota Bekasi. Kemudian juga ada program sekolah yang ada di sana, yaitu yang pertama adalah pada hari Jumat sebelum memasuki kelas, siswa pada SMP Kota Bekasi itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran sebanyak 1 lembar. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kunjung ke perpustakaan sekolah seminggu 2 kali. Dan yang ketiga yaitu siswa membuat laporan tertulis buku apa saja yang sudah dibaca selama 1 minggu di perpustakaan. Jadi program di sekolah itu sangat baik, yaitu melatih peserta didik untuk gemar membaca atau meningkatkan literasinya dengan ini kunjungan di perpustakaan 2 kali seminggu. Kemudian tidak hanya membaca saja, tapi peserta didik di sana juga diharuskan untuk menulis di buku laporan. Itu sama saja melatih peserta didik bahwa ternyata kalau membaca itu juga harus tahu makna yang dibacanya ya. Jadi menuliskan laporan tersebut nanti siswa juga akan bisa mempelajari lagi. Ternyata saya sudah membaca ini ini dari buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, sepertinya seperti itu yang dapat saya sampaikan dari upaya dan program sekolah. Waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Nesi. Baik, terima kasih Mbak Ivani atas paparannya. Di sini saya review kembali ya untuk tadi sudah ada hambatan yang sudah kita analisis ya hambatannya apa saja, kemudian upaya apa saja yang kira-kira bisa kami atau kita semua tempuh. Saya rasa ini tidak hanya di SMP Kota Bekasi saja ya, tapi juga bisa diterapkan di SMP-SMP lainnya untuk meningkatkan minat baca juga. Bahkan tidak hanya di
lingkungan SMP ya, mungkin dari kelas dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, karena memang untuk literasi sendiri kan masih rendah ya. Dan di sini juga yang perlu kita semua garis bawahi, yang mana pembiasaan. Pembiasaan itu memang sangat perlu ya, karena di sini kontinuitas yang kita harapkan ini nanti akan membentuk di sini namanya habit atau kebiasaan ya. Selanjutnya Betul. intisari dari program literasi sendiri. Itu tidak hanya membaca, tetapi di mana bacaan itu bisa kita pahami dan juga setelah kita pahami, kita merasa teredukasi atau menjadi orang yang lebih literat lagi. Jadi bukan hanya membaca, tapi kita tahu apa yang dipahami atau apa intisari dari bacaan yang sudah kita cermati. Nah, berikut tadi Betul. paparan dari kami bertiga atas jurnal dan juga untuk pendidikan literasi di tingkat SMP ya. Semoga nanti juga teman-teman bisa menanggapi atau boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nanti disilakan untuk bisa segera berkomentar ya. Mungkin demikian sudah ada di akhir sesi. Terima kasih untuk Mbak Eka dan Mbak Yufani yang sudah bantu untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kemudian nanti kita akan ditanggapi kelompok lainnya. Mungkin cukupkan. Terima kasih dari Ya, kelompok terima kami. kasih. Kami cukupkan. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.